Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan tentang plagiarisme. Tugas ini disusun guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi yang diampu oleh Bapak Muhammad Danuri. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 190115576. Jurusan Manajemen Informatika. Saya merupakan mahasiswi AMIK JTC Semarang. Plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme atau plagiat adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Singkat kata, plagiat adalah pencurian karangan milik orang lain. Dapat juga diartikan sebagai pengambilan karangan orang lain yang kemudian dijadikan seolah-olah miliknya sendiri. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Ruang lingkup plagiarisme. Berikut ini ruang lingkup plagiarisme, yaitu 1. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutipan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. 2. Menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. 3. Menggunakan fakta, data, atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. 4. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. 5. Melakukan parafrase atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. 6. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Identifikasi plagiarisme. Menurut Novanta tahun 2009, terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi plagiarisme, yaitu yang pertama, penggunaan kosakata. 2. Perubahan kosakata. 3. Penggunaan tanda baca. 5. Teks yang membingungkan. 6. Kesalahan ejaan yang sama. 7. Distribusi kata-kata. 8. Struktur sintaksis teks. 9. Rangkaian-rangkaian panjang kata yang sama. 10. Orde kemiripan antar teks. 11. Ketergantungan pada kata atau frasa tertentu. 12. Frekuensi kata. 13. Keputusan untuk menggunakan kalimat panjang atau kalimat pendek. 14. Teks yang dapat dibaca. 15. Referensi yang tidak jelas. Jenis-jenis plagiarisme. Menurut Solistyo tahun 2011, plagiarisme dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe, bentuk, dan jenis, yaitu 1. Jenis plagiasi berdasarkan aspek yang dicuri, seperti plagiat ide, plagiat kata demi kata, plagiat sumber, dan plagiat kepengarangan. 2. Jenis plagiat berdasarkan kesengajaan, yaitu ada plagiat secara sengaja dan ada plagiat tidak sengaja. 3. Jenis plagiat berdasarkan proporsi yang dibaca. Yang pertama ada plagiat ringan dengan persentase kurang dari 30%. Kedua, plagiat sedang dengan persentase 30% sampai 70%. Ketiga, ada plagiat total dengan persentase kurang dari 70%. Berikut ini ada gambar aplikasi anti plagiarisme. 4. Jenis plagiat berdasarkan pola. Yang pertama, plagiarisme total, yaitu tindakan plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menjiplak hasil karya orang lain. Kedua, plagiarisme parsial, yaitu tindakan plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menjiplak sebagian
hasil orang lain untuk menjadi hasil karya sendiri. 4. Autoplagiasi, yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis terhadap karyanya sendiri, baik sebagian maupun keseluruhan. 5. Plagiarisme antar bahasa, yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menerjemahkan suatu karya tulis yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, kelima, jenis plagiat berdasarkan penyajian. Yang pertama ada plagiarisme verbatim, merupakan tindakan plagiasi dengan menjiplak karya orang lain apa adanya dan memberi kesan bahwa karya tersebut merupakan hasil karya ciptaan sendiri. 2. Plagiarisme kain perca, yaitu tindakan plagiasi dengan mengambil karya milik orang lain tanpa menyebutkan rujukan dan menyusunnya menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga terkesan karya sendiri. 3. Plagiarisme parafrase, yaitu tindakan plagiasi dengan mengubah kalimat dari penulis dengan mengambil sejumlah kata kunci dari penulis asli dan memparafrasekan lagi dengan kata-katanya sendiri. 4. Plagiarisme kunci, yaitu tindakan plagiasi dengan mengambil sebuah kata kunci dari penulis asli dan memparafrasekan lagi dengan kata-katanya sendiri. 5. Plagiarisme struktur gagasan, yaitu tindakan plagiasi dengan mengambil struktur gagasan orang lain, kemudian dituangkan lagi agar kelihatan berbeda. Strategi mencegah plagiarisme, yaitu 1. Karya orang lain dirangkum lalu ditulis dengan kalimat sendiri untuk menyatakan maksud yang sama. 2. Bila menggunakan ide orang lain, sebut sumbernya. 3. Memberikan tanda kutip untuk semua sitasi yang mengambil pikiran orang lain tanpa melakukan parafrase. 4. Bila kita mengajukan makalah yang sudah pernah diajukan sebelumnya, harus menyatakan bahwa makalah sudah diajukan dan dipublikasikan. Selanjutnya, ada strategi menghindari plagiarisme. Yang pertama, memahami plagiarisme dan hak cipta dengan bantuan ahli atau pustakawan. 2. Kenali topik yang akan dibahas seperti ahli atau pustakawan. 3. Pelajari gaya penulisan dengan belajar secara mandiri atau pustakawan. 4. Meminta pembimbing dengan atasan, ahli dalam bidang atau pustakawan. 5. Temukan aplikasi anti plagiarisme di internet atau di perpustakaan. Contoh kasus plagiarisme. Berikut ini beberapa contoh kasus plagiasi, yaitu 1. Plagiasi tulisan. Beberapa tokoh atau seseorang yang pernah diduga menjadi plagiat karangan atau tulisan orang lain, yaitu ada Chairil Anwar. Tokoh Indonesia yang pernah diduga menjadi plagiat diantaranya adalah Chairil Anwar. Penyair ini pernah dituduh telah melakukan penjiplaan suatu karya tulis. Tuduhan tersebut dikeluarkan oleh Hans Bagoy Jassin melalui tulisannya yang dimuat di Mimbar Indonesia berjudul Karya Asli Saduran dan Plagiat, yang membahas tentang puisi Kerawang Bekasi. Adapun Jassin itu membandingkan puisi Chairil Anwar dengan The Young Soldiers karya Archibald Marles, penyair Amerika Serikat. Plagiasi video. Dalam dunia membuat video juga terdapat plagiasi seperti tema tata pengambilan gambar konsep yang hampir sama dengan video milik orang lain tanpa izin. Contoh dugaan plagiasi video di Indonesia yaitu boy group Smash. Pihak Smash dituduh melakukan plagiat terhadap karya video klip milik NCT yang berjudul Yearbook 2. Menanggapi hal tersebut, pihak manajemen Smash mengaku jika mereka terinspirasi dari boy group Korea Selatan tersebut. Namun akhirnya, mereka milih untuk mengunggah ulang video klip Smash dengan konsep yang baru. Plagiasi film. Dalam dunia film juga ada namanya plagiasi jika alur cerita film memiliki cerita yang sama atau hampir sama dengan film lain. Berikut contoh film yang diduga plagiasi film lainnya, yaitu Lockout tahun 2012.
Film yang dibintangi Scarlett Johansson berjudul Lucky pada tahun 2014. Sutradara yang menggarap Escape from New York tahun 1991 dan Escape from Los Angeles tahun 1996, yaitu John Carpenter, menggugat Lockout karena dianggap menjiplak dua filmnya tersebut. Pengadilan ternyata menyetujui tuntutan Carpenter, sehingga pihak Lockout harus membayar Carpenter sebanyak 20.000 euro, penulis naskah Escape from New York sebanyak 10.000 euro, dan ke studio Metro Goldwyn Mayer sebanyak 50.000 euro. Plagiasi industri musik. Plagiat musik adalah penggunaan atau proses imitasi yang dilakukan pencipta lagu lain dan menyajikannya kembali, sekaligus mengklaimnya sebagai karya sendiri. Beberapa contoh musisi yang dianggap plagiasi musisi lain yaitu ada lagu Katy Perry yang berjudul The Horse. Beberapa waktu lalu, lagu Katy Perry yang berjudul The Horse divonis plagiat oleh pengadilan Los Angeles. Perry dan timnya terbukti meniru lagu milik rapper Flame Marcus Garry yang berjudul Devil Noise. Perry dan timnya harus membayar 2,7 juta US dollar atau 3,8 miliar pada pihak Grey. Perry sendiri harus membayar kerugian sebesar 549.000 US dollar atau setara dengan 7,8 miliar. Sedangkan kerugian dengan nilai tersebut dipertanggungjawabkan pada Capitol Records. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu plagiarisme adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Tindakan plagiarisme juga tidak mengacukan dalam karya ilmiah saja, tetapi tindakan plagiasi juga bisa terjadi dalam industri musik, film, video, dan pembuatan sebuah desain. Orang yang melakukan plagiat suatu karya bisa mendapatkan sanksi, bisa berupa teguran maupun denda, karena plagiasi juga bisa diartikan sebagai pencurian kata atau karya orang lain. Cara memperkecil kemungkinan terjadinya plagiarisme antara lain mencegah kejadian plagiarisme. Secara umum, pencegahan antara lain dilakukan dengan menghargai karya orang lain, melakukan parafrase dan bantuan piranti lunak, dan bertanya untuk mendapatkan pengarahan. Berikut ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.